Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintuario Nando Betar-Betar dalam khotbah 5 menit anak atau Ko5 untuk khotbah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Adik-adik yang sudah standby di rumah, yang sudah standby dengan Alkitabnya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis dari Kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Itu yang menjadi tema firman Tuhan buat kita pada minggu ini, adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Enak loh. Siapa yang mau diberkati? Ayo angkat tangan. Yang mau diberkati? Yang nggak mau? Wah, nggak ada ya. Semua mau, adik-adik ya. Semua mau diberkati. Kita semua mau diberkati. Apa sih berkat? Kalau dikatakan berkat, dicurahkan pemberian. Ya, apa pemberiannya? Segala sesuatu yang baik yang diterima oleh seseorang. Ya, berkat dicurahkan, ditumpahkan, diberikan, dilimpahkan. Ya, semua kita pasti mau diberkati adik-adik ya. Diberkati jadi pintar, diberkati jadi baik, diberkati jadi anak orang kaya, ya kan? Diberkati segala sesuatu yang baik. Ya adik-adik, kita mau jadi orang baik dan diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dari nats firman Tuhan pada hari ini kita boleh melihat Tuhan Yesus selain atau sebelum dia memberkati anak-anak, ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya dari pokok ajaran nats firman Tuhan buat kita pada hari ini. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama nih adik-adik, ya, ketika ada yang datang membawa anak kecil, murid-muridnya stop, nggak boleh masuk, nggak boleh. Tuhan Yesus lagi khotbah, katanya kira-kira seperti itu. Dihalang-halangi, nggak boleh katanya. Iya, anak-anak ini juga mau lihat Tuhan Yesus. Yang pertama yang mau Tuhan Yesus ajar dari sini adalah Tuhan Yesus meluruskan status sosial anak-anak pada saat itu. Yang boleh jumpa, yang boleh dengar khotbah Tuhan Yesus, katanya cuma orang dewasa, anak-anak nggak boleh. Padahal Tuhan Yesus juga mau memberkati mereka. Ya, kalau cerita anak-anak mungkin kita ingat ya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Di sini Andreas katakan di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi apalah itu untuk 5.000 orang ini. Ya, anak kecil yang bawa, nih aku ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Tuhan Yesus meluruskan. Anak kecil boleh datang juga jumpa sama Tuhan Yesus. Jangan halangi mereka. Biarkan mereka datang kepadaku. Bahkan Tuhan Yesus katakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, anak kecil menjadi contoh di sini yang mau datang menghampiri, menjumpai Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, seperti anak kecil yang bergantung pada ayah ibunya, emak bapaknya, maka Yesus juga mengajari, kamu harus seperti anak kecil, bergantung kepada Bapa, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, orang dewasa juga diajari seperti anak kecil itu bergantung sama orang tuanya, maka orang dewasa juga harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, Yesus memeluk anak-anak. Mereka dipeluk, tangannya tumpangkan kepada anak-anak, diberkati. Mereka semua diberkati. Ya, ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya Markus 10 ayat 16.
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya adik-adik, nanti hafalkan sama orang tua. Mari adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, kalau sudah diberkati Tuhan, jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang rajin, jadilah anak-anak yang menyenangkan, menyukakan hati orang tua. Ingat kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maka kita melakukan apa yang baik, berkenan di hadapan sesama, di hadapan orang tua, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.